mempengaruhi adopsi teknologi pertanian yaitu persepsi petani sendiri. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor-faktor tersebut adalah keterbatasan prasarana dan sarana produksi pertanian berkelanjutan yang merupakan faktor eksternal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian dan menghasilkan rekomendasi yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan kepada pemerintah dalam rangka mengurus utamakan pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di 4 wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Kelurahan Cimaper, Situ Gede, Desa Bentengan, dan Purwasari dengan 201 orang petani sebagai subjeknya. Pemilihan responden penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa responden merupakan anggota kelompok tani atau wanita tani yang aktif dalam kegiatan kelompoknya masing-masing. Indikator penilaian persepsi petani meliputi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran, ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi, jaminan harga saprodi usaha tani, dan jaminan harga pasar hasil usaha tani. Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat diukur menggunakan skala Likert dengan memberikan penilaian untuk skor 1 tidak mendukung, skor 2 kurang mendukung, skor 3 cukup mendukung, dan skor 4 sangat mendukung. Responden memperoleh skor lebih besar dari 15 dikategorikan sebagai responden yang memiliki persepsi positif. Responden yang memiliki skor 15 dikategorikan sebagai responden yang memiliki persepsi netral. Responden yang memperoleh skor kurang dari 15 dikategorikan sebagai responden yang memiliki persepsi negatif. Analisis ini menggunakan analisis korelasi Banks-Berman yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil petani dalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari 12 kelompok tani ataupun wanita tani yang berasal dari Kelurahan Cimaper, yang terdiri dari kelompok tani Jaya dan kelompok wanita tani Melati. Di Kelurahan Situ Gede terdiri dari kelompok tani Saluyu, kelompok wanita tani Sawargi, dan Gelis. Di Desa Benteng terdiri dari kelompok tani Cahaya, kelompok wanita tani Kuring, dan Benteng Sejahtera. Dan di Desa Purwasari terdiri dari kelompok tani Bina Mekarsari, Keramat Sari, Hegersari, dan Rawasari. Secara umum, kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh kelompok tani cenderung pada tanaman pangan, sayuran, dan budidaya ikan. Sementara itu, usaha tani yang dilakukan oleh kelompok wanita tani cenderung pada usaha komoditas olahan, seperti olahan makanan ringan dan budidaya tanaman obat keluarga atau boga. Adapun profil petani dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan formal, penguasaan lahan, penghasilan usaha tani, penghasilan non-usaha tani, dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, saya akan membahas tentang kebutuhan petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan, petani di 4 wilayah penelitian tersebut diminta menilai kebutuhan terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem berkelanjutan, yaitu pemberian dorongan atau motivasi oleh pemerintah kepada petani responden untuk menerapkan kegiatan usaha tani berkelanjutan tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang seperti sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran, ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi atau BBM dan listrik, jaminan harga sarana produksi usaha tani, dan jaminan harga pasar hasil usaha tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani membutuhkan dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan sebagai suatu dukungan yang dirasakan sangat penting, yaitu sebesar 49,2%, karena hampir semua petani masih menopang penghasilan dari kegiatan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Lalu, ketersediaan modal usaha merupakan salah satu di antara dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang dibutuhkan oleh sebagian besar petani sebesar 82,1% sebagai dukungan yang sangat penting. Sebagian besar petani
sebesar 71,1%, membutuhkan kelancaran pemasaran sebagai dukungan pemerintah yang sangat penting. Dengan demikian halnya, jaminan harga pasar hasil usaha tani yaitu sebesar 69,7% dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi sebesar 60,7% menjadi kebutuhan yang dirasakan sangat penting bagi petani untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dalam hal menyediakan akses modal usaha tani bagi petani, memberikan jaminan kelancaran dalam pemasaran hasil usaha tani, memberikan jaminan harga pasar hasil usaha tani, dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bukti nyata pemerintah dalam mendukung penerapan sistem pertanian berkelanjutan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Pada poin ini, persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dinilai dari kelancaran sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran, ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi, jaminan harga saprodi usaha tani, dan jaminan harga pasar hasil usaha tani. Gambar 1 memperlihatkan bahwa sebagian besar petani mempunyai persepsi negatif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Sementara itu, petani lainnya mempunyai persepsi positif dan beberapa petani berpersepsi netral. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4 yang menunjukkan bahwa pada umumnya petani responden kurang merasakan dukungan yang berarti dari pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Kurangnya dukungan pemerintah dinilai oleh petani dalam hal ketersediaan modal usaha, jaminan harga pasar hasil usaha tani, jaminan harga sarana produksi usaha tani, dan kelancaran pemasaran. Meskipun demikian, petani juga menilai pemerintah memberikan dukungan yang cukup dalam ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan ketersediaan energi, yaitu bahan bakar, minyak, dan listrik. Kedua tersebut dipandang sudah cukup memenuhi kebutuhan petani yang sangat penting untuk memperoleh dukungan pemerintah. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini, beberapa profil dari petani seperti usia, pendidikan formal, penguasaan lahan, dan penghasilan usaha tani dikorelasikan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal petani, yaitu usia, bukanlah faktor yang berkontribusi dalam pembentukan persepsi petani. Artinya, bertambahnya usia petani tidak menjamin petani mempunyai persepsi positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam pembentukan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan adalah pendidikan formal dan luas penguasaan lahan yang merupakan faktor eksternal. Karena itu, upaya pembentukan persepsi petani yang positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dilakukan dengan penekanan pada faktor-faktor yang ada di luar diri petani. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian petani mempunyai persepsi negatif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Petani memandang dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam hal ketersediaan modal usaha, kelancaran pemasaran, jaminan harga pasar usaha hasil tani, dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Namun, petani menilai bahwa kebutuhan tersebut kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem berkelanjutan adalah pendidikan formal dan luas penguasaan lahan pertanian. Pendidikan formal petani berkorelasi positif dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.
pertanian berkelanjutan guna membentuk persepsi yang positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum